Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Kali ini di depan Anda ada motor servisan, motor punyaan pasien ya. Ini adalah Honda Beat yang pertama ya, Honda Beat injeksi yang pertama, belum ESP. Jadi patokannya itu ciri khasnya dinamo starternya itu masih lama. Ada dinamo starternya maksud saya, bukan yang tipe ACG tapi model starter kasar ya. Di sini trouble-nya itu suara mesin kasar. Kita coba nyalakan aja ya biar teman-teman tahu kasarnya seperti apa. Kok nggak mau nyala? Sebentar, sini nggak mau nyala. Apakah harus pakai yang kiri? Sebentar teman-teman, saya pakai kaki ya. Ini saya satu soalnya kakinya tangan yang satu megang kamera, tangan yang satu megang kopling rem. Oke, ternyata akinya nggak kuat, kita terpaksa pakai manual ya, pakai kickstarter. Semoga mau nyala. Nah, seperti itu suaranya. Kasar. Sudah. Saya tidak tega untuk mendengarkannya. Oke. Ini sementara kita cek dulu ya bagian mekanisme katupnya atau mekanisme klepnya. Biasanya sih suaranya suaranya dari situ. Kita coba setel katupnya. Apabila renggang kita kencangkan lagi, kita setel lagi kerenggangan katupnya dan kita coba nyala. Apabila suaranya masih ada kemungkinan ada kerusakan selain di bagian mekanisme katup dan noken asnya. Tapi kita coba dulu untuk membongkarnya. Kita langsung copot jok nih, lepas cover yang ini, dan kita langsung proses perbaikannya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini covernya dan joknya sudah dilepas. Cover body yang sini ya, cover bodinya sudah kita lepas. Kita langsung buka tutupin aja. Tutup ini istilahnya kalau di mobil namanya tutup deck ya, cover deck. Saya kurang tahu juga sebutannya apa. Ini covernya kita lepas, kita cek bagian katupnya. Oke teman-teman, dari sini kelihatan nggak sih? Oke, kita langsung topkan dulu aja ya. Untuk detailnya nanti saya pindahkan kameranya aja. Untuk mengetopkan teman-teman harus memutar engkol di bagian kipas. Jadi teman-teman harus bongkar cover kipasnya dulu. Oke, dari sini kita langsung lompat ke bagian cover kipas. Oke teman-teman, di sini ada tanda top. Ini nggak kelihatan. Di sini ada karetnya. Coba saya dekatkan lagi. Kemudian kita zoom out. Apabila gelap, saya akan kasih center ya. Sepertinya ini gelap. Coba kita terangin lagi. Masih nggak kelihatan. Oke, nanti saya kasih center aja ya biar kelihatan.
Oke teman-teman, di sini saya ada senter. Oke, senter sebentar ya. Ini saya dekatkan lagi. Mana sih lampunya? Oh, ini. Ini saya dekatkan lagi, semoga kelihatan ya. Saya naikkan dulu. Oke. Ini sebenarnya ada tanda top ya, T sama garis. Ini karena media magnetnya itu sudah karat. Semoga aja kelihatan. Nah, ini saya terangin lagi. Oke. Kelihatan ya. Di sini tuh ada ada tanda ya, T. Ini ya, teman-teman kalau kelihatan ya di sini. Kelihatan nggak sih? Sebentar saya pindahkan kamera dulu posisinya. Oke, sini saya sudah paling mentok ya posisi kameranya. Di sini seharusnya ada tanda top. Ini ada tanda top garis sama F garis ya. Semoga kelihatan. Ini teman-teman fokus ke tanda topnya saja ya yang ada pada magnet. Kemudian teman-teman paskan saja tanda T nya itu terhadap coakan yang ada di crankcase ya. Coakan yang ada di crankcase. Ini saya coba fokuskan, semoga jelas. Di sini ada tanda T, teman-teman sejajarkan saja pada coakan yang ada di crankcase nya ini. Semoga kelihatan ya. Oke, di sini. Nanti lebih jelasnya saya akan cari di gambar di Google saja untuk lebih jelasnya. Oke ya, seperti ini ya. Ini kayaknya ada kelihatan tanda T ya. Semoga kelihatan teman-teman. Setelah itu otomatis teman-teman cek lagi di bagian mekanisme katupnya. Apabila pelatuk in dan outnya masih belum bergerak, berarti tandanya dia ada berada di langkah buang. Jadi teman-teman putar sekali lagi ke arah T lagi, sehingga mekanisme pelatuknya itu bebas semua ya. Pelatuk in dan outnya bebas semua, otomatis si piston sudah berada di TMA dan si noken as sudah berada di posisi kompresi. Setelah itu teman-teman langsung cek aja kerenggangan klepnya. Oke, sampai sini kita harus pindah lagi ke bagian mekanisme kelatupnya. Oke teman-teman, kita berada di bagian head cylinder. Di mekanisme katupnya kita cek saja. Tadi sebelumnya si piston sudah kita posisikan ke TMA dan si bagian noken as sudah berada di langkah kompresi ya. Tandanya itu si pelatuknya itu sudah berada dalam keadaan bebas. Ini yang ini ternyata longgar sekali, dan yang X ini standar. Sebentar ya, saya pindah ke sana saja. Oke teman-teman, di sini ternyata yang renggang itu klep innya ini renggang sekali. Ini renggang sekali ya. Dan yang X nya itu normal, jadi kita langsung aja setel bagian klep innya. Untuk kekencangan rantai timbingnya normal, jadi memang yang bermasalah adalah di bagian pelatuk klep innya, ini renggang sekali. Oke, kita langsung saja setel ulang untuk pelatuk klep innya nih, sudah renggang sekali. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi. Di sini sudah kita setel klepnya. Waduh, kok tambah gelap lagi, saya telangin lagi. Oke, di sini kita sudah setel klep. Teman-teman sebaiknya setel keduanya ya, klep in dan klep X. Cek saja, pokoknya intinya patokannya adalah dalam kondisi dingin teman-teman setel aja dengan kerenggangan 0,05 mm. In dan outnya sama. Kemudian setelah itu teman-teman putar lagi engkolnya 2 kali, kemudian cek lagi apakah ada perubahan terhadap mekanisme klepnya. Misalkan tidak ada perubahan kerenggangan, teman-teman tinggal tutup saja dan teman-teman
coba nyalakan lagi apakah suaranya sudah hilang atau belum. Oke, di sini sudah saya style in outnya dan sudah saya cek lagi dengan cara memutar si magnetnya ya. Kita putar 2 kali lagi dan ternyata nggak ada perubahan kerenggangan klep, dan kita langsung coba menyalakan apakah suaranya timbul lagi atau sudah halus. Oke, ini sebelum saya nyalakan saya mau ganti oli dulu. Ini kayak tanya sama yang punya motor ini belum diganti oli, jadi saya ganti oli saja dengan yang baru. Oke, di sini saya langsung keluarkan dulu oli lamanya. Oke teman-teman, di sini olinya sudah kita keluarkan. Ini kalau Matic Beat ya, dia tuh olinya memang dikit. Dia tuh kalau nggak salah 600 ml. Jadi kita ganti juga sebesar 650 ml ya, atau 650 cc olinya. Kemudian di sini saya sudah beli oli. Ini adalah AHM Matic ya. Ini AHM Matic MPX 2. Ini memang khusus Matic, kekentalannya tuh 10W30 ya. Kalau untuk bit memang standarnya seperti itu, akan tetapi dia kapasitasnya itu kita dapat 700 kalau nggak salah, 800 mili. Jadi kita akan kurangkan sebesar 150. Nanti sisanya untuk oli gardannya si Matic ini ya. Seperti itu. Nanti untuk service CVT-nya kita pisahkan videonya. Oke teman-teman, setelah oli ini sudah kita keluarkan, kita langsung isi oli baru aja. Nanti kita buka aja tutupnya ini. Setelah itu kita langsung beralih ke head cylinder untuk pasang covernya ini covernya ya. Kita pasang dan kita coba apakah suaranya masih ada atau sudah hilang. Lanjut saja. Oke teman-teman, olinya sudah terpenuh, sudah terisi ya. Ternyata bukan 650, ternyata bukan 650, tapi 700 ml. Karena apa? Ternyata di bagian tutupnya itu ada tulisannya, ini dia, ini ya 0,7. Tulisannya 0,7 liter. Jadi teman-teman isi saja 0,7 liter atau 0,7 atau 700 ml atau 700 cc. Kita langsung tutup. Ini sebenarnya ada itu ya, kayaknya ada semacam kayak besi panjang itu buat ngukur level oli. Cuma ini kok gak ada. Ini kemungkinan patah ya, kemungkinan. Oke teman-teman, kita langsung pasang cover kipas. Kita pasang lagi cover yang di head cylindernya, kita pasang. Setelah itu kita coba nyalakan apakah mesinnya kembali halus atau tidak. Kalau tidak, kita langsung bongkar saja sekalian servis berat ya. Tapi semisalkan semisalkan suaranya halus, kita nggak perlu lagi servis besar atau membongkar head dan blok silindernya untuk melakukan servis besar. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang semua kipas, cover kipas, tutupnya ini namanya tutup apa? Tutup deck ya, kita sebut aja tutup deck. Tutup cover head silindernya. Setelah itu kita sudah isi oli baru dan kita coba apakah suaranya menjadi halus atau tidak berubah.
Oke teman-teman, mesinnya menjadi halus lagi dan penyakitnya ada pada si pelatuknya itu, setelannya terlalu renggang. Jadi apabila motor matic teman-teman, khususnya Honda Beat injeksi yang pertama ya, ini kan belum ACG ya, jadi yang masih starter kasar. Apabila suara mesin di bagian head silindernya itu masih kasar atau terjadi kasar, coba teman-teman cek kerenggangan katupnya, biasanya renggang seperti itu ya. Teman-teman setel lagi, setelannya adalah 0,05 dalam kondisi mesin dingin. Apabila setelah disetel suara mesinnya menjadi kasar atau tidak halus lagi, ada kemungkinan komponen-komponen pelatuknya itu sudah mengalami keausan. Teman-teman wajib melakukan servis besar seperti itu ya. Tapi kalau kasus ini kan kembali halus lagi, jadi teman-teman tinggal pakai saja, pasang lagi cover-covernya dan pengerjaannya selesai seperti itu. Oke, ini kita tunggu dulu sampai mesinnya panas optimal ya. Setelah itu teman-teman tinggal pakai saja motornya lagi, dan jangan lupa covernya dipasang dan joknya dipasang, bagasinya ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini hanya melakukan perbaikan mesin kasar, dan ternyata kasusnya ada pada kerenggangan klepnya yang terlalu renggang. Jadi hanya perlu disetel ulang lagi, mesin kembali menjadi halus. Apabila teman-teman suka video ini, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa lagi pakai masker kalau kemana-mana, selalu cuci tangan, jaga kebersihan karena pandemi virus corona ini masih belum selesai. Sekian teman-teman, safety riding, salam aspal gronjal.